beta, ini beta Saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur karena kehidupan kita selalu ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tidak terkecuali siapapun kita dari latar belakang apapun, kasih dan anugerah Tuhan selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Hari ini Roma 8 ayat 25 Rasul Paulus berkata, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sekali lagi saudaraku, Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudaraku, banyak orang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Mereka mungkin ketika keadaan itu ada dan terjadi, mulai mengomel, memberontak, dan bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami. Hal ini berlanjut pada tindakan dan tekad keluar dari permasalahan yang ada, apapun caranya, tidak peduli apakah jalan yang ditempuhnya nanti berujung pada kesia-siaan, seperti ada tertulis di dalam Amsal pasal 14 ayat yang kedua. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Mereka mengira bahwa dalam jalan yang ditempuhnya itu sudah benar dan pasti akan memberikan jalan keluar. Alkitab menegaskan di dalam Yeremia pasal ke-17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekuat dan sehebat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya ada batasnya. Tetapi jika kita mau menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Seperti pengakuan Daud di dalam Mazmur 121 ayat 2. Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakan diibaratkan orang yang sedang sakit bersalin dan menantikan bayinya segera lahir. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menanti sesuatu yang kita harapkan itu. Sebab jika kita tekun, iman kita akan kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan dalam keadaan apapun. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidaklah mengecewakan. Saudaraku, seringkali ketika pergumulan terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mulai membuat perhitungan dengan Tuhan. Mungkin kita akan berkata, bahkan kita berkata, aku sudah mengikuti Tuhan selama bertahun-tahun. Aku sudah terlibat dalam pelayanan dan banyak berkorban harta untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan seakan tidak adil padaku? Setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja, tanpa hambatan yang merintangi. Demikian pula Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali, yang meskipun harus melewati badai, tetap mampu terbang tinggi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pertolongan, sanggup menolong kita, bahkan memberikan pengharapan yang pasti, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Percaya, Tuhan yang kita percaya dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang setia, dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia mau mati bagi kita, Dia mau tersalib bagi kita, Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Percaya dan yakinlah bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memiliki pengharapan yang kekal, pengharapan hidup yang kekal. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia Tuhan yang setia, Tuhan dan Juru Selamat kita yang penuh kasih dan anugerah kepada kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.